Om Swastiastu. Selamat pagi, kami sampaikan kepada adik-adik peserta MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2020-2021. Sekali lagi, Ibu sampaikan selamat datang dan selamat bergabung menjadi calon peserta didik baru di SMA Pariwisata Kertawisata Amlapura. Semoga kita semua, walaupun MPLS pada tahun ini kita laksanakan secara daring atau online, namun kita tetap melaksanakan dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena sebagaimana kita ketahui, hal ini kita laksanakan karena seperti adik-adik ketahui bahwa sampai saat ini virus COVID-19 ya yang dikenal dengan sebutan corona, jadi masih belum bisa kita kondisikan, sehingga dengan ini MPLS pada tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan secara online. Ya, baiklah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kurikulum sekolah di SMA Pariwisata Kertawisata Amlapura. Jadi Ibu mohon untuk adik-adik silahkan untuk menyimak ya barang beberapa menit tentang penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Ya, jadi pertama-tama Ibu ingin perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Nikadek Puriani SPD. Kalian bisa lihat foto profilnya ya. Mungkin di foto itu lumayan cantik nggak adik-adik ya? Lumayan cantik itu karena foto yang Ibu pakai profil ini adalah foto ketika Ibu masih jadi foto model. Tapi sekarang Ibu sudah menjadi guru di SMA Pariwisata, jadi nanti kalau adik-adik ketemu, jangan sampai kalian kaget ya, karena aslinya lebih cantik. Oke, lanjut adik-adik ya. Nama Ibu adalah Nikadek Puriani ya, sudah tadi dikenalkan. Kemudian Ibu adalah alumni dari Satu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ya, Ibu dulu kuliah di Denpasar tahun 2011, kemudian mendapat gelar S1 atau lulus di universitas tersebut pada tahun 2015. Bisa dihitung sendiri baru berapa tahun Ibu tamat ya. Kemudian Ibu adalah guru bahasa Inggris, karena Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu adalah tamatan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga jurusan Ibu tentu adalah guru bahasa Inggris. Kemudian, jabatan terakhir di Sekolah SMA Pariwisata Kertawisata Amlapura, Ibu dipercaya memegang jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Oke, lanjut. Ya, biar tidak terlalu panjang lebar, Ibu langsung saja ke penjelasannya tentang apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya apa itu kurikulum, apalagi dari SMP, mungkin dari SD adik-adik sudah mendengar istilah kurikulum 2013, kurikulum 2006, dan lain sebagainya ya. Mungkin adik-adik sudah biasa mendengar K13 atau kurikulum 2013. Jadi apa itu kurikulum? Nah, supaya kalian lebih paham, pada kesempatan hari ini Ibu akan jelaskan tentang apa itu kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan.
Jadi, dalam kurikulum itu adalah seperangkat yang isinya sebuah pengaturan dan rencana-rencana yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Itu namanya kurikulum. Nah, di sekolah kita ini, di SMA Pariwisata Kota Wisata Amlapura, kita kurikulum yang kita gunakan ya atau kita terapkan adalah kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang mempunyai standar internasional ya. Jadi kurikulum yang kita gunakan itu sama dengan sekolah-sekolah lain adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, sekolah kita sama dengan standar sekolah lain di dalam penggunaan kurikulumnya. Oke, adik-adik bisa dilanjut. Untuk struktur kurikulum, nah di sana ada tabel ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di sana ada tabel mata pelajaran ya. Mata pelajaran beserta alokasi waktunya. Nah, itu adalah mata pelajaran yang akan adik-adik calon peserta didik baru nanti yang akan menjadi otomatis akan menjadi siswa kelas 10 ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa lihat itu adalah mata pelajaran yang akan adik-adik dapatkan nanti di sekolah kami. Nah, kalian bisa lihat di sana dari kelompok A atau wajib. Di sana ada 6 mata pelajaran. Itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu di kelompok A ya. Kemudian di kelompok B, itu ada seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian ada muatan lokal bahasa Bali. Itu adalah mata pelajaran wajib yang adik-adik harus dapatkan. Kemudian di kelompok C adik-adik itu adalah peminatan. Nah, peminatan karena sekolah kita atau sekolah kami ya, nanti akan menjadi sekolah kita juga, itu peminatannya adalah bahasa karena sekolah kita membuka jurusan bahasa saja ya, karena kita ke pariwisata jadi yang kita buka itu adalah peminatan atau jurusan pariwisata atau bahasa. Sehingga kelompok C peminatannya adalah bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Inggris, kemudian ada bahasa Jepang, dan selanjutnya adalah antropologi. Itu adalah peminatan untuk bahasa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kelompok lintas minat. Nah, ini jadi kami sudah mempunyai kelompok lintas minat juga adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti selain mendapatkan mata pelajaran wajib dan peminatan, adik-adik juga akan mendapat mata pelajaran lintas minat. Nah, karena kita jurusannya bahasa, kita wajib mengikuti mata pelajaran lintas minat itu 2 mata pelajaran. Ya, jadi 2 mata pelajaran di luar jurusan kita adik-adik ya. Kalau adik-adik kan jurusannya bahasa, jadi mata pelajaran di luar jurusan bahasa yang sudah disiapkan atau disediakan oleh sekolah itu kita memilih 2 kelompok lintas minat ya. Yang pertama lintas minat 1 itu adalah mata pelajaran ekonomi, dan kemudian lintas minat kedua adalah geografi. Jadi walaupun adik-adik jurusannya bahasa, tetapi adik-adik tetap mendapatkan pelajaran ekonomi dan geografi. Nah, jadi total mata pelajaran umum, nah ini namanya total mata pelajaran umum yang kalian dapatkan itu adalah sebanyak 16 mata pelajaran. Mungkin adik-adik bisa ingat-ingat kembali waktu SMP, kalian berapa mata pelajaran yang didapatkan atau yang ditempuh di sekolah. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau sekarang kalian ada bahasa Jepangnya, ada apa lagi mungkin yang lain-lain yang belum kalian dapatkan waktu SMP. Jadi ini akan ada sedikit perbedaan. Dan juga untuk alokasi waktunya, untuk alokasi waktu kalian bisa lihat juga di sebelahnya ya. Di semester 1 dan di semester 2 itu alokasi waktunya sama. Untuk agama dan budi pekerti kalian bisa lihat di sana ada 3. Itu artinya dalam 1 minggu kalian akan belajar agama dan budi pekerti itu selama 3 jam mata pelajaran.
Ya, 3 jam pelajaran ya maksudnya. Nah, kemudian untuk mata pelajaran yang lain juga sudah ada di sana keterangannya. Kalian tinggal menyesuaikan. Kalau misalnya di sebelahnya ada 2, 4, 3, dan lain sebagainya, itu berarti jumlah jam mata pelajaran tersebut dalam 1 minggu pertemuan. Dan juga untuk alokasi waktu setiap harinya, ya, jadi setiap mata pelajaran itu 1 jam mata pelajaran itu adalah jumlahnya 45 menit adik-adik ya. Mungkin kalau di SMP adik-adik 1 jam pelajaran itu waktunya adalah 40 menit. Tetapi kalau di SMA kalian ada tambahan lagi 5 menit ya. Jadi dari 40 menit kalau di SMA 45 menit 1 jam pelajaran. Jadi kalau misalnya kalian mata pelajarannya misalnya bahasa Inggris ya, misalnya bahasa Inggris, kalian kan di sini ada 2. Ya, alokasi waktunya 2. Nah, berarti kalian dalam 1 minggu itu cuma dapat mata pelajaran bahasa Inggris cuma 2 jam. Jadi 2 jam di sini berarti 45 menit dikali 2. Jadi kalian cuma belajar 90 menit bahasa Inggris dalam seminggu gitu contohnya. Bisa dipahami adik-adik ya? Jadi total waktu atau jumlah jam yang kalian dapatkan per 1 minggu itu adalah sejumlah 44 jam per minggu. Oke, bisa dipahami adik-adik? Kalau sudah, Ibu lanjutkan ya. Oke, muatan plus pariwisata. Ya, sesuai dengan namanya, SMA Pariwisata, ya, Pariwisata Amlapura, jadi kita isi pariwisatanya ya. Kita SMA, tetapi kita ada muatan pariwisatanya. Adik-adik harus bangga ya. Kan gak semua SMA itu ada pariwisatanya. Nah, walaupun kita bukan SMA negeri, tetapi kita punya nilai plusnya juga, yaitu pariwisata namanya adik-adik ya. Apa sih keunggulan dari sekolah SMA pariwisata itu, dan apa sih yang dimaksud dengan muatan plus pariwisata? Nah, muatan plus pariwisata ini mungkin adik-adik sudah dengar sebelumnya ya. Kita punya jurusan yang namanya FB Service, kemudian FB Product, terus housekeeping, yang terakhir itu spa and beauty. Oke. Mungkin adik-adik FB Service, kalau dengar kata FB mungkin kalian sering ya, Facebook ya. Nah, itu Facebook ya, Facebook Service, bukan ya adik-adik ya. FB Service itu, FB-nya itu singkatan dari Food and Beverage. Okay, Food and Beverage Service, and then Food and Beverage Product. Ya, Food and Beverage, food artinya apa adik-adik? Ya udah cari nanti di kamusnya ya. Jadi di FB Service, ya, di FB Service itu kalian pernah ke restoran kan? Nah, pernah mungkin lihat-lihat aja restorannya. Di sana kalian bisa melihat itu ada kakak-kakak yang ganteng, yang cantik, yang melayani para tamu itu ya, yang menservis para tamu, memberikan makanan atau membawa makanan, membawa minuman, itu adalah job dari FB Service ya adik-adik ya. Kalian pasti tahu, nanti tenang aja karena di SMA Pariwisata di sekolah kita sudah ada labnya adik-adik, jadi nanti kalian diajak praktek juga. Kemudian lanjut nih di FB Product. Nah, FB-nya sama ya, Food and Beverage, tapi produknya yang beda. Nah, kalau yang tadi kan FB Service itu bagian melayani ya, service itu melayani. Kalau di produk, berarti kalian yang memproduksi adik-adik. Ya, jadi kalian nanti diajari gimana caranya memproduksi atau membuat makanan dan minuman untuk tamu-tamunya. Nah, itu namanya FB Product. Kita juga punya labnya, jadi adik-adik nggak usah khawatir. Lanjut housekeeping. Nah, housekeeping itu sebagai penjaga rumah ya. Iya, memang dia tuh kerjanya di rumah, tapi bukan di rumah
kayak di rumah kalian sendiri ya, bukan. Itu housekeeping itu adalah para pekerja yang biasanya kalau kita bicara tentang housekeeping itu mereka kerjanya di hotel, di villa, itu ya, di housekeeping. Jadi mereka tugasnya banyak. Housekeeping attendants itu ada banyak tugasnya. Kadang-kadang dia di kamar, tapi dia identik dengan kamar. Pokoknya dia berurusan dengan sesuatu in the hotel ya. Ya, nanti untuk penjelasannya kalian tenang saja, kita juga punya lab housekeeping. Next, last, spa dan beauty. Oke, ini biasanya peminatnya cewek-cewek ya. Karena spa and beauty itu kan, kalau spa itu massage ya, pijat-pijat, beauty cantik, pijat-pijat cantik. Nah, biasanya kalau spa and beauty ini juga peminatnya lumayan, ya, cewek-cewek kebanyakan, ya. Karena biasanya yang suka dandan, yang suka massage-massage cantik itu adalah yang cewek-cewek. Tapi jangan salah juga, kalau misalnya cowok itu juga ada kerja di bagian spa and beauty di hotel loh. Jadi kalian kalau yang berminat, yang cowok-cowok juga bisa milih spa and beauty. Ini peluang kerjanya juga bagus karena alumni-alumni dari SMA Pariwisata itu sudah banyak yang ke luar negeri yang mengambil jurusan spa and beauty. Ya, jadi mereka kadang-kadang ada yang kerja di Turki. Oke, jadi perlu kalian ketahui, Ibu pertegas kembali, dari keempat jurusan ini, muatan plus pariwisata ini sudah memiliki labnya masing-masing, sehingga kalau nanti kalian praktek, kalian bisa langsung diajak ke labnya masing-masing. Oke. Next, pengaturan beban belajar. Pengaturan beban belajar ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kita belajar di kelas ya, tentu saja kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan tatap muka atau virtual namanya. Kegiatan tatap muka seperti biasa, kalian belajar di kelas, kalian bertatap muka dengan gurunya. Oke, kemudian yang kedua ada kegiatan terstruktur. Nah, terstruktur yang dimaksud ini ketika kalian diberikan tugas, ulangan, atau latihan-latihan, itu yang disebut dengan kegiatan terstruktur. Kemudian kegiatan mandiri juga sama. Kegiatan mandiri itu juga bisa berupa tugas, ya, atau latihan-latihan. Kemudian ada juga namanya program perbaikan dan pengayaan. Oke. Di K13 mungkin adik-adik sudah tahu ya, kalau misalnya kalian ulangan, nah anggap saja melaksanakan penilaian akhir semester ya, kalian misalnya ulangan bahasa Inggris atau ulangan sejarah, nah misalnya kalian mendapat nilai yang di bawah KKM atau di bawah kriteria minimal, jadi kalian wajib untuk mengikuti perbaikan dan pengayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah program ekstrakurikuler. Nah, kita juga sama ya seperti sekolah-sekolah lain, kita juga melaksanakan program ekstrakurikuler yang tentunya ini dilaksanakan di luar jam pelajaran ya adik-adik ya. Jadi juga adik-adik jangan khawatir. Kriteria kenaikan kelas. Nah, ini yang sangat penting juga adik-adik ketahui ya. Jadi, saat adik-adik nanti sudah mulai mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, jadi adik-adik itu juga harus tahu kriteria kenaikan kelas itu seperti apa, supaya nanti adik-adik tidak ada yang tinggal kelas, ya, atau tidak naik kelas misalnya ya. Jadi, kalian perhatikan ya, yang pertama itu kriterianya adalah menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester. Iya dong, kan kalian tahu kalau 1 tahun itu terdiri dari 2 semester, semester 1 dan semester 2. Jadi, kalian itu harus menyelesaikan pembelajarannya itu selama 2 semester. Kalau kalian cuma baru menyelesaikan 1 semester dan lagi 1 semesternya kalian tidak sekolah, berarti dipastikan kalian tidak naik kelas ya adik-adik ya.
Kemudian yang kedua, kalian memiliki deskripsi sikap dan kepramukaan minimal baik. Itu minimal baik ya adik-adik ya. Berarti kalau sudah minimal tidak boleh di bawah baik lagi. Cukup apalagi kurang. Itu nggak bisa. Jadi salah satu kriteria yang kedua untuk bisa naik kelas itu adalah kalian memiliki sikap yang baik. Ya, minimal baik. Kalau bisa sih sangat baik ya. Jangan sampai kurang atau cukup. Oke. Yang terakhir, tidak memiliki nilai kurang dari KKM atau nilainya tuntas. Oke. Jadi antara adik-adik tidak ada yang nilai mata pelajaran itu kurang dari nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi adik-adik harus belajar yang rajin. Selain harus belajar yang rajin, kalian ingat kalian harus menjaga sikap karena salah satu dari kriteria kenaikan kelas adalah memiliki deskripsi sikap yang baik, minimal ya adik-adik ya. Oke, next. Ekstrakurikuler ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa sekolah kita juga sama seperti sekolah yang lain memiliki program ekstrakurikuler. Mungkin kalian sudah tahu ya, SMP sudah biasa dong milih ekstra apa misalnya yang kalian sukai. Kita juga punya yang pertama itu kepramukaan ya. Jadi ini kepramukaan untuk K13 itu wajib ya. Jadi adik-adik nanti otomatis kelas 10 langsung ikut ekstra kepramukaan. Lanjut, yang kedua itulah ekstra KSPAN, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Jadi kita juga punya ekstra itu ya, jadi kalian nanti bisa mengikuti. Kemudian yang ketiga ada Sispala atau pertamanan ya, jadi pecinta alam yang suka dengan berbaur dengan alam, suka dengan tumbuhan, bisa nanti kalian pilih ekstra kurikuler Sispala atau pertamanan. Kemudian yang suka olahraga, bola voli, kita juga ada ekstra bola voli. Biasanya sih peminatnya cowok-cowok ya. Yang suka voli silahkan nanti adik-adik bisa mengikuti ekstra kurikuler bola voli. Karate ya, yang suka tinju, yang suka menjaguran, enggak ya, yang suka bela diri ya. Kalian bisa pilih ekstra karate. Kemudian yang terakhir nih biasanya cewek-cewek ya, tari ya. Tari yang suka menari, suka ngigel ya, adik-adik ya, yang cewek-cewek nih terutama, kalian bisa memilih ekstra tari. Jadi semuanya ini kalian bisa pilih ya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Oke adik-adik, mungkin pada kesempatan hari ini hanya